Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur karena kita dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Walaupun kita ibadah online, mari kita semua bersikap hormat sebagai ibadah karena kita menghadap Tuhan, Allah pencipta kita yang mengasihi kita. Mari memulai ibadah dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami sekarang boleh beribadah pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 72 ayat 18-19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang tidak taat pada firman-Mu. Kami seringkali malas, tidak mendengarkan orang tua, tidak baik terhadap teman. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, Kau akan mengampuninya. Terima kasih untuk kasih pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
menenangkan hati dan pikiran kita. Kita duduk tenang dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu. Tuhan, bentar lagi kami ingin datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kalau di 3 minggu terakhir kalian banyak belajar tentang akhir zaman, tentang penderitaan, dan minggu lalu tentang iman. Di minggu ini kita bakal belajar tentang keselamatan. Kenapa kok belajar tentang keselamatan? Kalian lihat dulu gambar ini. Gambar ini adalah salah satu jenazah yang terkena COVID-19. Kalian bisa lihat sendiri gimana jenazah itu dibungkus sampai benar-benar tertutup. Kita bahkan nggak bisa lihat wajahnya ataupun secuil bulu di kaki atau tangannya. Nah, ini fungsinya supaya nggak ada penularan terhadap orang lain. Sekarang Kak Nixon mau tanya, jika kalian mengalami kondisi seperti ini, tapi bukan berarti Kak Nixon mau mendoakan kalian untuk mengalami ini ya. Seandainya saja kalau kalian mengalami kondisi seperti ini, apakah yang paling kalian butuhkan? Jawabannya, kita butuh pengharapan. Apa pengharapanmu di tengah penderitaan dan akhir zaman ini? Kita bisa bilang sekarang ini hampir seluruh dunia mengalami penderitaan COVID-19. Bisa dibilang ini penderitaan yang cukup mengerikan karena banyak korban yang sampai meninggal. Mungkin ada beberapa juga kenalan kita yang sekarang mulai terkena COVID-19. Di saat seperti ini, kita haruslah mempunyai sebuah pengharapan. Tepatnya, kita perlu pengharapan apa? Kita perlu pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan itu adalah kekuatan yang luar biasa yang akan memproteksi diri kita dan pikiran kita dari ketakutan yang luar biasa yang menyerang lewat berita-berita atau pengalaman orang lain. Banyak komentar orang Kristen akhir-akhir ini seputar COVID-19. Dia kan orang yang hebat secara rohani, tetapi kok mati juga terkena virus corona? Atau, wah ternyata dia meninggal, padahal dia orang Kristen yang berpegang teguh pada janji-janji Allah. Komentar-komentar kayak gini seolah-olah mengartikan kalau Allah itu salah atau Allah tidak menepati janjinya. Pada kenyataannya Allah tidak pernah berbohong. Kebenaran firman-Nya jelas bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Apa janjinya itu? Kalau kita percaya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak akan terkena murka Allah. Walaupun tubuh fisik kita terkena penyakit ini, itu, macam-macam penyakit, atau nggak kena sama sekali, pengharapan akan keselamatan kekal adalah pengharapan yang pasti. Jadi, keselamatan kekal itu adalah kepastian. Apa maksudnya? Sekarang kita buka Alkitab kita dulu. Kita baca firman Tuhan di Efesus 2 ayat 1-10. Kalian boleh buka Alkitab kalian masing-masing di rumah. Kak Nixon bakal bacain buat kalian semua. Efesus 2 ayat 1-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya,
yang besar dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi pengharapan yang seharusnya kita miliki adalah keselamatan. Keselamatan adalah Yesus Kristus menebus dosa kita dan kita hidup baru di dalam Dia. Keselamatan juga kekayaan yang tidak terlampaui harganya. Gak semua orang itu bisa mendapatkan keselamatan loh. Ini tuh pemberian Tuhan yang luar biasa dan kita harus bersyukur. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan. Dan karena keselamatan itu, kita menjadi hidup baru dalam Kristus. Tuhan menebus dosa kita di atas kayu salib dan memberikan kita hidup baru dengan pengharapan keselamatan yang pasti. Pertanyaannya, mengapa kita perlu diselamatkan? Kalian bisa lihat di ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ini menunjukkan kalau kita sebagai manusia, kita sudah mati secara rohani. Kita selalu melakukan dosa dan tidak mentaati Tuhan. Kita saja dalam sehari pasti berbuat dosa, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Coba deh sekarang kalian hitung berapa dosa yang kalian perbuat dalam sehari. Entah berapapun itu, kita pasti melakukan dosa. Kenapa kok kita bisa melakukan dosa secara terus-menerus? Di ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata terakhir, orang-orang durhaka itu menunjukkan ketidaktaatan. Kita disebut durhaka karena kita selalu tidak taat. Kita terus-menerus melakukan dosa. Di ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ini tuh menunjukkan kalau kita itu sebenarnya di bawah murka Allah. Tetapi murka Allah itu bukan berarti Allah itu jahat sama kita. Ini adalah bentuk reaksi Allah berdasarkan keadilannya untuk menentang kejahatan. Dosa itu membuat kita kehilangan tujuan dan kita jadi hidup sesuai keinginan kita sendiri, atau kayak hidup suka-suka gitu, melakukan apa saja yang kita mau. Nah, sekarang selanjutnya di ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini menunjukkan kasih Tuhan itu sangat besar sama kita, sehingga Dia nggak mau kita itu terus-menerus di dalam dosa. Tuhan memberikan keselamatan kita pada kita melalui kasih karunia yang diberikan sama kita. Di ayat 6 dan 7, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi ini maksudnya kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kristus berkorban bagi kita, menghidupkan dan menginginkan kita dari kematian. Ingat tadi kita sudah mati secara rohani, tapi Kristus menginginkan kita dari kematian secara jasmani dan rohani. Dengan berita Injil keselamatan itu dan kabar baik itu, kita menerima Yesus Kristus sebagai karunia Allah yang sangat ajaib. Selanjutnya di ayat 8 dan 9, Pak Nixon mau bilang dulu kalau zaman sekarang itu gak sedikit orang yang beranggapan kalau misalnya dia banyak melakukan perbuatan baik, maka dia bakal masuk surga. Makanya banyak kita temui itu orang-orang berlomba-lomba buat menolong orang lain, menolong orang-orang dan sedekah ke orang lain. Sekilas memang gak ada yang salah, karena itu perbuatan yang baik. Tapi apa motivasi kita di balik perbuatan baik kita itu? Apakah buat menerima pujian atau diakui sebagai orang yang baik hati, atau supaya masuk surga, atau jika kita bagaimana kalau perbuatan baik itu hasil dari kejahatan? Apakah itu juga dikategorikan sebagai perbuatan yang baik? Dan apakah kita juga akan masuk surga yang kekal? Lihat ayat 8 dan 9. Keselamatan itu didasarkan pada kasih karunia Allah, dan bukan pada pekerjaan baik yang dapat dimegahkan seseorang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi, apakah yang kita perlukan untuk diselamatkan? Jawabannya iman. Iman adalah percaya pada Yesus, dan itu merupakan satu-satunya cara supaya seseorang memperoleh keselamatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman. Ingat bahwa iman itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau misalnya kita dibilang banyak orang berbuat baik, sekarang di mana perannya berbuat baik itu? Kita bisa membuat kesalahan besar kalau kita mencoba mencari cara kita sendiri untuk ke surga, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukanlah jaminan keselamatan. Semua karena kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi juga bukan berarti anugerah yang Allah berikan itu anugerah yang murahan. Mengingat bahwa Yesus sudah mati buat kita untuk membayar hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup ini. Justru kita diselamatkan itu untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik, bukan kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Ini itu konsep yang harus kita rubah supaya kita nggak salah paham tentang keselamatan. Sebagai manusia, kita itu memang harus melakukan perbuatan baik, karena itu adalah salah satu wujud kasih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi sekali lagi itu nggak ada kaitannya untuk masuk surga. Jadi jelas sekali kalau kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan atau pekerjaan baik, melainkan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Ya teman-teman, kalau dipikir-pikir, Kak Nixon tadi kan cerita tentang COVID, tentang keselamatan hidup kekal. Apa sih hubungannya penderitaan COVID dengan jaminan keselamatan hidup kekal? Apa Kak Nixon berharap kita semua nanti akan terkena COVID gitu? Yang pasti enggak ya. Kak Nixon selalu berharap kita semua sehat selalu.
Tapi kenapa kita bahas tentang keselamatan? Kalau minggu lalu Kak Fani bilang bahwa kita perlu iman yang sungguh-sungguh untuk menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Sesungguhnya itu sudah mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita semua pasti akan mati. Entah kita kena COVID atau enggak, kita pasti bakal mengalami kematian. Gak ada orang yang hidup itu abadi, gak bisa mati. Semua pasti bakal mati. Nah, setelah mati kita kemana? Kalau Kak Nixon mati, Kak Nixon yakin dan percaya Kak Nixon bakal masuk surga. Entah kapan Kak Nixon mati, entah hari ini, besok, detik juga, atau kapanpun itu, Kak Nixon yakin bakal masuk surga. Kenapa Kak Nixon gitu yakinnya? Karena firman Tuhan tadi sudah jelas kalau Allah itu menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus. Kak Nixon percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat Kak Nixon. Jadi bagaimana dengan kalian? Kalau kalian mati hari ini, apakah kalian yakin bakal masuk surga? Pertanyaan terakhir, sudahkah kalian memiliki pengharapan akan keselamatan itu? Kak Nixon nanya ini serius, karena kita itu mati cuma satu kali, dan itu untuk selama-lamanya. Kalau kita sakit, kita bisa sembuh. Kita pusing, mungkin sehari udah sembuh. Terus kita sakit lagi, pusing lagi, sembuh lagi. Tapi kalau kita mati, apakah kita bakal bangkit lagi? Enggak. Kita mati hanya sekali dan itu berulang-ulang. Itu untuk selamanya, tidak berulang-ulang. Jadi satu kali saja kalau kamu tidak punya pengharapan akan keselamatan itu, kamu tidak akan masuk surga. Jadi renungkan baik-baik pertanyaan ini. Sudahkah kalian memiliki keselamatan itu? Buat kalian yang masih ragu dan bimbang, masih bertanya-tanya, apakah benar aku ini sudah mempunyai keselamatan itu? Apakah benar nanti aku mati bakal masuk surga? Kak Nixon ajak kalian untuk berdoa, mengakui kesalahan dan dosa kalian, dan mengundang Yesus untuk menjadi juru selamat pribadi kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami semua anak-anak-Mu menghadap kepadamu saat ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, dan kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri melalui perbuatan baik. Kami membutuhkan anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Masuklah ke dalam hatiku ya Yesus, dan jadilah juru selamatku. Amin. Nah teman-teman, bahwa percayalah bahwa saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita nanti, jangan putus asa, jangan takut, karena kita sudah punya pengharapan yang paling penting, yaitu pengharapan akan keselamatan. Oke? Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami ingin menjadi orang yang berpegang teguh pada pengharapan akan keselamatan itu Tuhan. Kami percaya kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kami ingin
berpegang teguh pada pengharapan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Kudikat. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih kami diberi kesempatan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan kami dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan memuji gereja. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Semoga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami agar selalu berpegang teguh pada pengharapan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.